Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Faridzi dari X4. Saya di sini akan menceritakan yaitu tentang cerita rakyat yang bernama Sangkuriang. Pada zaman dahulu, di Jawa Barat, hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak yang bernama Sangkuriang. Anak tersebut sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, dia selalu ditemani oleh seekor anjing kesayangannya yang bernama Tumang. Tumang sebenarnya adalah titisan dewa dan juga bapak kandung dari Sangkuriang. Tetapi Sangkuriang tidak tahu hal itu dan ibunya memang sengaja merahasiakannya. Pada suatu hari, seperti biasanya, Sangkuriang pergi ke hutan untuk berburu. Setelah sesampainya di hutan, Sangkuriang pun mulai mencari buruannya. Ia melihat seekor rusa dan ia langsung memanahnya. Namun, naasnya ia salah membidik mangsanya. Ternyata yang ia bidik ialah hewan kesayangannya, yaitu Tumang. Sesampainya di rumah, Sangkuriang pun akhirnya menceritakan semua yang terjadi di hutan tadi. Ia menjelaskan daging yang ia bawa adalah daging dari hewan peliharaannya, yaitu Tumang. Begitu mendengar cerita dari anaknya, Dayang Sumbi pun sangat marah. Diambilnya sendok nasi dan dipukulkan kepala Sangkuriang. Karena merasa kecewa dengan perlakuan ibunya, maka Sangkuriang pun memutuskan untuk pergi mengembara dan meninggalkan rumahnya. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi pun sangat menyesali perbuatannya. Ia berdoa setiap hari dan meminta agar suatu hari dapat bertemu dengan anaknya kembali. Setelah bertahun-tahun lamanya Sangkuriang mengembara, akhirnya ia pun berniat untuk pulang kampung ke halamannya. Sesampainya di sana, dia sangat terkejut sekali karena kampung halamannya sudah berubah total. Rasa senang Sangkuriang tersebut bertambah ketika di tengah jalan ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita, yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Karena terpesonanya dengan kecantikan wanita tersebut, maka Sangkuriang langsung melamarnya dan akhirnya lamaran Sangkuriang pun diterima oleh Dayang Sumbi. Tetapi Dayang Sumbi melihat luka yang ada di kepala Sangkuriang. Setelah bertanya kepada Sangkuriang tentang penyebab lukanya itu, Dayang Sumbi tambah terkejut karena ternyata benar bahwa calon suaminya tersebut adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi sangat bingung sekali karena dia tidak mungkin menikah dengan anaknya sendiri. Setelah Sangkuriang pulang berburu, Dayang Sumbi mencoba berbicara kepada Sangkuriang supaya Sangkuriang membatalkan rencana pernikahan mereka. Setelah Dayang Sumbi berpikir bagaimana cara agar pernikahan mereka tidak terjadi, lalu setelah berpikir keras, akhirnya Dayang Sumbi menemukan cara terbaik. Dayang Sumbi meminta kepada Sangkuriang untuk membuat sampan yang sangat besar untuk menyeberangi sungai. Kedua syarat tersebut harus diselesaikan sebelum fajar mendatang. Sangkuriang menyanggupi kedua permintaan Dayang Sumbi dan berjanji akan menyelesaikannya sebelum fajar menyingsing. Dengan kesaktian yang dimilikinya, Sangkuriang lalu mengerahkan kepada teman-temannya dan bangsa jin untuk menyelesaikan tugas tersebut. Diam-diam, Dayang Sumbi pun mengintip hasil kerja dari Sangkuriang. Betapa terkejutnya karena Sangkuriang hampir menyelesaikan semua syarat yang diberikan Dayang Sumbi sebelum fajar. Dayang Sumbi lalu meminta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur kota. Ketika melihat warna memerah di kota, Sangkuriang mengira kalau hari sudah menjelang pagi. Sangkuriang langsung menghentikan pekerjaannya dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Dayang Sumbi. Dengan rasa jengkel, Sangkuriang menendang sampan besar yang telah dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh terlengkup, lalu menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Begitulah alur cerita yang dikenal oleh masyarakat sebagai Gunung Tangkuban Perahu.